Bismillahirrahmanirrahim. والانتفاع والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti tadi atau kemarin di hari Kamis kita tahu kapan atau syarat-syarat sehat siam atau syarat-syarat apa itu wajib siam. Tapi juga ada berapa waktu mungkin kita bilang tidak boleh atau mungkin kita bilang sunnah atau bisa apa namanya ini tidak wajib berpuasa. Yang pertama itu orang yang sedang bepergian musafir. Itu biar kita faham bukan wajib buka puasa. Artinya kalau mau buka puasa boleh, silakan. Syaratnya kalau tidak ada masyakkah, tidak perlu buka puasa, boleh lanjut puasa. Oke, ini satu. Tapi syaratnya juga, syarat perjalanan itu jangan safar yang pendek. Safar yang pendek itu di bawah 80 atau 80 kilo, 84 atau 82. Walhasil atas dari atau di bawah 80 kilo atau 82 kilo itu namanya sudah musafir safar tawil. Itu panjang, boleh buka puasa. Walau seperti sekarang, zaman sekarang kita bisa lewat ini. Dari timur tanah bisa, kalau kita berangkat pagi bisa sampai ke sana belum maghrib. Atau dari sini ke Malaysia, ke manapun, walhasil dalam pesawat 1 jam 2 jam sudah sampai. Itu boleh puasa, boleh buka puasa. Oke, artinya apa? Tidak wajib. Yang kedua, orang-orang yang sedang sakit, itu yang kita bilang sakit. Sakit itu yang mana? Sakit yang sampai dia takut sama diri sendiri juga. Kalau dia puasa tambah sakit. Seperti sakit yang kemarin kita bilang waktu tayammum. Sakitnya apa? Syekh, sakit demam aja, demam atau pusing. Buka puasa, ya. Pusing itu sebabnya apa? Kalau puasa bisa tambah sakit atau biasa aja buka puasa atau tidak? Ini sakit. Syaratnya sakit yang ada madarat dari penyakit tersebut. Oke, yang ketiga, orang-orang yang usianya sudah tua. Itu sampai dia tidak bisa puasa. Itu ada berapa orang yang umurnya atau usianya sudah tua, tapi masih kuat bisa puasa. Ini hukum untuk orang yang tidak bisa apa namanya ini puasa. Yang sudah bilang apa? Tidak kuat. Jadi yang tadi sakit itu atau musafir bisa ganti, bisa qadha. Tapi ini walau dia lewat Ramadan atau setelah Ramadan dia tidak bisa lanjut karena tidak bisa puasa aslinya. Itu hukumnya yang nanti kita kasih. Saya balik ke sini biar kasih hukum ini. Perempuan yang sedang apa? Hamil ya. Meskipun dari hasil apa? Zina atau hasil hamil, dia hamil. Masalah dari mana itu masalah haram atau halal dia hamil dari itu masalah lain. Sekarang untuk apa namanya itu orang atau perempuan yang hamil itu, tapi di sini ada syarat juga.
Yang kelima, perempuan yang sedang apa? Menyusui bayi. Ya. Jadi di sini ada di buku As-Safinah kayak lebih jelas dari situ. Dia bilang di buku As-Safinah, لا إله إلا الله وأقسام الإفطار أربعة أولها ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو اثنان الأول الإفطار بخوف على غيره. Itu bagian buka puasa itu 4. Yang pertama itu ma yalzam fihi al-qada wal fidyah. Itu harus qada atau ganti sama bayar fidyah. Wa huwa ithnan. Al-awwal al-iftaru ala khawf al-iftaru li khawfin ala ghairihi. Dia buka puasa bukan karena dia sendiri, enggak karena orang lain. Seperti ibu sama anak ini sekarang yang lagi menyusui anak itu. Dia buka puasa kenapa? Dia bisa puasa, tidak masalah. Tapi biasa kalau dia puasa susunya jadi kurang, tidak cukup untuk anaknya. Ini walau sekarang kita zaman apa namanya ini susu botol, tapi hukumnya tetap lanjut. Ini fulana enggak mau kasih atau tidak beli atau tidak kasih susu botol itu untuk anaknya, botol. Tapi biasa kalau dia puasa, sudah sering seperti itu, kalau dia puasa kurang, tidak cukup untuk anak. Jadi sekarang buka puasa kenapa? Karena anak, bukan karena dia. Itu jadi harus qada sama fidyah. Tapi ini beda, lihat ya. Ini sekarang dia takut karena anaknya. Kalau untuk sendiri aja, dia takut saya tidak kuat, atau kalau puasa saya tidak bisa puasa, itu qada aja. والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر. Itu kapan bayar fidyah itu? Yang seperti kita bilang, biasa dia buka puasa ada alasan syar'i seperti tadi berjalanan atau apa berpergi atau musafir, atau perempuan yang biasa haid buka puasa tapi dia terlambat sampai Ramadan datang dia belum bayar hutang atau belum puasa. Datang Ramadan yang berikutnya itu jadi harus qada hari yang kemarin itu, berapa hari yang kemarin atau 1 hari mungkin kita bilang, sama fidyah. Ini yang bisa tambah fidyah kalau dia berapa tahun dia tidak qada, fidyahnya tambah lagi, atau bisa bilang bahasa Indonesia bilang lepat lagi atau tambah. Oke, la ilaha illallah. Ma'a ta'khir qada'ihi ma'a imkanihi, itu kalau masih bisa. Itu seperti tanyaan kemarin yang bilang, enggak tahu siapa itu, saya lupa tapi masih ingat tanya. Saya sudah buka puasa waktu dulu, terus sekarang saya mau qada atau kafara bagaimana? Kenapa? Karena tahun pertama hamil, Ramadan pertama hamil, Ramadan yang berikutnya murdhi, itu lagi menyusui anak, Ramadan yang berikutnya hamil lagi, Ramadan yang berikutnya lagi, jadi belum qada juga. Itu bagaimana? Itu fidyahnya tidak tidak lepat lagi atau tidak harus bayar fidyah sampai dia, kalau kita bilang ini 4 tahun dia masih belum bisa qada karena lagi hamil, lagi menyusui. Itu setelah 4 tahun baru kita bilang harus bayar fidyah. Harus bayar fidyah setelah 4 tahun, karena tahun pertama masih tidak bisa, tahun yang kedua masih tidak bisa, tahun yang ketiga. Dari 4 tahun kita baru bilang sama dia, hitung dari sekarang, kalau kamu terlambat 1 bulan harus bayar fidyah dan qada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniha ma yalzam fihi al-qada duna al-fidyah. Iftar itu harus ada qada, tidak ada fidyah.
Wa yaktsur wa huwa yaktsur itu artinya banyak. Kenapa banyak? Kal mughma alaih, orang yang pingsan dalam satu hari Ramadan itu dia qada, atau sakit biasa, sakit dia sampai harus buka puasa. Ini qada, tidak ada fidyah kecuali kalau dia terlambat seperti tadi. Wa tsalitsah ma yalzam fihi al-fidyah dunal qada. Ada yang seharus bayar fidyah, tidak ada qada, seperti orang yang sakit tadi, yang tua atau yang sakit penyakit yang dia tidak sembuh. Ada berapa orang seperti yang kadang-kadang ada banyak orang sakit gula yang sudah tua, dia tidak bisa puasa di bulan ini atau yang berikutnya. 1 tahun dia harus minum obat, harus makan. Kalau dia puasa berapa jam dia sakit, ini berarti tidak ada harapan dia bisa puasa kecuali kalau dia sembuh. Itu dari Allah Ta'ala. Tapi hukumnya syar'i, pulang bagaimana? Dokter bilang sama dia, kamu tahun ini tidak bisa puasa, tahun yang berikutnya tidak puasa, sudah sampai mati kamu sudah tidak bisa puasa karena minum obat ini untuk jantung atau untuk badan atau hasil hasilnya apa? Hasilnya dia tidak mungkin di hadapan kita. Ntar dalam 1 hari dia bangun sudah sembuh, itu masalah dari Allah Ta'ala. Syekhul Harim. Syekhul Harim itu yang tadi bilang tua dia tidak bisa puasa atau yang punya penyakit yang seperti itu tadi. Ma yalzam fihi al-fidyah, ini lihat bayar fidyah aja. Tidak ada qada karena dia tidak bisa puasa. Wa huwa syaikhun kabir. Wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Itu tidak masalah dia qada atau tidak qada, fidyah atau tidak bayar fidyah. Itu orang yang gila. Orang yang sudah jadi gila. Gila itu kadang-kadang ada saya sendiri di tempat kita ketemu berapa orang atau lihat atau kenal berapa orang yang gila tapi puasanya lancar seperti kita puasa benar-benar. Itu kita di awal buku ini kita bilang yang tidak punya akal tidak boleh puasa, bukan tidak boleh, tidak sah atau tidak sah, sahnya sah, tapi tidak wajib karena tidak punya akal. Tapi kalau dia puasa, ya silakan. Dia mau qada setelah dia di bulan Ramadan sakit. Tapi dia gila benar, sudah kita kenal dia sama dia gila. Setelah Ramadan dia bilang saya mau qada yang buka puasa di Ramadan. Jangan kita bilang sama dia, kamu gila, enggak usah. Nah, ini biarin. Ini la wala. Maksudnya tidak wajib sama dia, juga tidak suruh. Terserah dia mau puasa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini lihat Bu. 6 itu orang yang sedang kehausan. Yang ke-6 ya. Sedang kehausan itu kehausan tapi hausannya yang kalau dia tidak minum bisa mati atau bisa rusak tenggorokannya atau badannya. Itu ada dalam syariah boleh buka puasa. Tapi hausnya sampai mana? Jangan haus biasa aja dia bilang saya sudah haus boleh buka puasa. Ada syaratnya. Sampai mereka kasih syair itu idza ma sumta fi ramadan sumu suwa sittun wa fihinna al-qada'u fasinun thumma mimun thumma shinun wa ha'un thumma 'ainun thumma ra'u. As-sin lil musafir, orang yang lagi berjalanan, al-mim lil marid, orang yang sakit, asy-shin li syekh al-harim, wa al-ha' lil hamil wa al-'ain lil 'atsyan wa ar-ra' lil murdi'ah. Ar-ra' lil murdi'ah. Itu semuanya boleh buka puasa tapi ada tafsir di qadanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang saya mau tambahan dari tadi. Sekarang masuk ke menyerahkan berbuka puasa.
Di antara perkara-perkara disunahkan dalam berpuasa itu sebagai berikutnya. Apa itu? Fathiyah baca nomor 1. Ya, Syekh. Di antara perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa yaitu sebagai berikut. 1. Menyegerakan berbuka puasa. Di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan menyegerakan berbuka puasa, A. Sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa apabila yakin matahari telah terbenam dan sunnah mendahulukan berbuka sebelum menunaikan sholat maghrib. Oke. Kenapa itu? Kenapa itu? Biar kita sudah baca di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti puasa kita wajib seperti yang sebelum kita. Sebelum kita itu orang Yahudi, Nasrani yang punya buku. Ya, tapi beda puasa kita sama mereka beda. Ya, beda waktunya. Juga waktu buka, waktu sahur. Sahur kayak sama. Sahur kayak sama mereka masih sebelum subuh itu, atau kalau malam-malam itu masih sahur. Tapi yang beda buka puasa. Buka puasa itu setelah tergenam atau apa bahasa Indonesia bilang apa, matahari? Terbenam. Terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, kita kemarin sudah jelasin. Kalau di laut atau di pasir, setelah dia turun sudah langsung buka puasa boleh. Tapi kalau di gunung harus kita yakin dulu. Lihat masih ada di gunung yang atas kita ada cahaya matahari atau tidak. Berarti buka puasa itu lebih awal, tapi setelah yakin terbenam matahari. Ya, kalau belum itu, kalau ada salah itu masalah lain, hukumnya nanti. Dia pikir atau buru-buru dia bangun tidur tidak lihat jamnya, lihat sudah kayak gelap. Kadang-kadang kalau ada hujan itu jadi ini sudah maghrib. Buka puasa. Tapi setelah dia buka puasa, awan itu kita bisa lihat matahari. Ya, ini harus imsak. Imsak artinya berhenti, lanjut, tapi harus qada hukumnya. Oke, yang kedua. B. Hukum menyegerakan berbuka puasa ada 3 sebagai berikut. 1. Sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa yaitu apabila yakin matahari telah terbenam, seperti melihat matahari terbenam. Oke, syarahnya yang tadi 2 kali. Oke, yang 2. 2. Tidak sunnah atau boleh menyegerakan berbuka puasa, yaitu apabila telah memiliki perasaan yang kuat berdasarkan ijtihadnya atau usahanya bahwa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Itu untuk ijtihad. Sekarang ini mungkin kita bilang, Syekh, ini sekarang ada jam. Sekarang itu ijtihad. Kenapa kita sering sebut ijtihad? Ijtihad karena masalahnya bisa jadi. Seperti di at-tayammum kita bilang harus dia ijtihad dulu. Qiblah kemana? Harus dia ijtihad. Ada air atau tidak. Di sini juga ijtihad. Karena kadang-kadang kamu pergi ke tempat atau seperti sekarang lagi perjalanan di mobil, berhenti. Ini sekarang sudah maghrib atau tidak? Apalagi ini waktu sekarang, bukan waktu sekarang ini. Kadang-kadang kita bisa pergi ke tempat lain, waktunya beda. Seperti orang Makassar, mereka sebelum kita 1 jam. Seperti orang Medan, ini kemarin juga setelah kita atau sebelum. Terlambat juga. Ya, walhasil beda-beda waktunya. Di Jawa ini, Jakarta sama Solo atau sama Jawa Timur, beda waktunya. Itu sudah belum, ini harus ijtihad. Ijtihad harus masih ada. Artinya ijtihad bukan ijtihad syar'i yang buku fikih atau buku hadis, karya buku fikih atau hadis namanya mujtahid. Enggak, tentang masalah ibadah saya tersebut itu aja. Oke, terus yang ketiga. 3. Tidak boleh atau haram
berbuka puasa, yaitu apabila masih ragu apakah matahari telah terbenam atau belum. Itu tidak boleh. Berarti harus yakin dulu. Gimana caranya? Seperti tadi, ini sekarang zaman kita jam atau HP atau ini kita bisa bilang apa namanya ini mungkin tidak ada hukumnya, tapi bisa jadi tidak ada hukumnya karena setiap orang punya HP. Di HP-nya sudah ada aplikasi itu kasih waktu salat maghrib, waktu salat isya. Tapi juga harus perhatian sama tempatnya. Mungkin HP kamu Jakarta, tapi kamu pergi ke Jawa atau ke Jawa Timur itu sebelum kita setengah jam, kurang lebih. Berarti mereka buka puasa. Jangan kamu nunggu orang Jakarta. Atau kamu di kampung tapi di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Kamu dengar azan dari TV. Biasa azan TV itu dari Jakarta, bukan dari Jawa Timur. Jadi harus kamu perhatian. Oke, lanjut C. Berikut ini adalah jenis tingkatan makanan dan minuman yang disunahkan untuk didahulukan tatkala berbuka puasa. Bagus. Berbuka dengan 3 biji kurma, dan jika tidak mampu maka dengan 1 biji kurma, dan jika tidak memiliki maka dengan air zam-zam, jika tidak memiliki maka dengan air biasa, dan jika tidak memiliki maka dengan hulwun, makanan manis yang tidak dimasak seperti madu, dan jika tidak memiliki maka dengan halwa, makanan manis yang dimasak. Itu apa tertib Habib Zain biar apa kita buka puasa. Hadis Nabi Muhammad SAW kasih kurma. Tapi ulama juga ini tadi seperti kamu dengar, seperti tadi kita dengar halwa ada yang tidak masak, ada yang sudah masak. Ini tambahan. Mau ikut yang mana? Ini semuanya dari mana? Dari Nabi. Karena kalau tidak ada itu, ya cari ini. Jadi tidak wajib saya cari halwa. Halwa yang masak, tidak masak. Kapan itu? Kalau tidak punya kurma. Sudah ada kurma, alhamdulillah sudah selesai. Ini semuanya kayak hilang. Tapi saya tidak ada kurma. Saya di mobil, lagi berjalanan atau lagi di jalan mau buka puasa di rumah teman saya. Di mobil ada apa? Ada air, ada halwa, ada ini. Ya, kita bilang sama dia, ayo halwa. Oke. Manis, yang manis. Terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma juga sunnahnya seperti tadi. 1 atau 3 atau 5 atau 7. Yang penting itu caranya dari cara makan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia makan kurma, makan witir. Bahasa Indonesia bilang apa? Genap atau ganjil itu? Ganjil, Syekh. Ganjil itu witir. Artinya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, itu buka puasa. Sesuai keadaan orangnya juga. Orangnya bagaimana, sehat ya silakan. Oke, saya tidak suka kurma. Syekh tidak suka kurma. Oke, boleh air. Saya enggak mau air atau tidak ada air sekarang, ada lain. Ini bisa dibuka dimakan apa bisa. Silakan. Tapi mau ikut sunnah, mau ikut afdal itu yang tadi aturannya. Kurma sama air atau laban. Laban itu susu, tapi enggak tahu sama atau tidak. La ilaha illallah. Halwa itu atau manis, kurma itu tidak ada kurma, Syekh ada manis. Saya pindah ke air. Kamu bagaimana? Saya orang sakit gula seperti Syekh Faisal, berarti tidak boleh buka sama itu manis yang manis semuanya itu. Berarti tidak boleh pindah ke air. Ini apa namanya ini mungkin biar kita lihat bagaimana agama kita sempurna. Karena kita orang tidak belajar, tidak paham agama, tidak duduk sama orang ulama, jadi kita maaf mungkin setelah saya
kayak kita masih bodoh. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Oh ini semuanya Syekh sampai ini tadi perhatian bagaimana? Kasih kurma. Terus kalau tidak ada kurma, yang manis yang tidak masak. Kalau tidak ada manis yang masak, boleh manis yang masak. Kalau tidak, ini kenapa itu? Kayak repot. Enggak, bukan repot. Ini mau yang lebih afdal. Ya, ini satu. Yang kedua, di masalah ini ilmu sekarang mereka bilang ilmu kesehatan sekarang atau ilmu kedokteran sekarang mereka bilang apa namanya itu kalau kamu buka dengan yang manis itu manfaatnya untuk lambung siap-siap, tidak kaget kalau kamu masuk makan terus langsung itu dia dari jam 4 atau dari jam 5 pagi tidak ada yang masuk, sekarang kamu masukin makan dia kaget kayak sakit, bisa kasih kena sakit. Tapi kalau kamu makan yang manis atau air atau yang ringan seperti ini yang kita buka puasa, itu manfaatnya biar badan kita juga semuanya siap-siap. Juga kalau minum atau kalau buka dengan air juga, air itu bilang manfaatnya juga ini badan kita lagi dari pagi dia keluarin cair yang di dalam badan. Sekarang kita kalau kita masukin kayak tiba-tiba atau kalau banyak salah, harus sedikit-sedikit seperti ikut sunnah 1, 2, 3 itu bahasa Indonesia bilang apa? 1 apa Fathiyah? 1 bahasa Indonesia namanya apa itu? 1 teguk. 1 apa Bu? Teguk. 1 1 teguk. teguk. 1 teguh. Teguh atau teguk? Teguk. Tulis saya lihat. Ya, itu juga. Ini semuanya di tunjuk. Itu semuanya dari masuk di ayat wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu untuk atau lebih baik untukmu. Ini kemarin saya sama Doktora Ikrimah bilang sama dia, Doktora, wah setelah saya kurang makan malam malah tambah badan, berat badan. Dia bilang, Syekh nanti ini Ramadan datang bisa kurangin lagi. Betul, itu semuanya ilmu sekarang, kesehatan atau ilmu doktoran sekarang, mereka kasih faidah dari puasa bulan Ramadan itu untuk badan luar biasa. Sampai orang Yahudi atau orang non-Muslim itu juga mereka ikut kita di ini. Sekarang lihat kalau ada orang sakit mereka bilang sama dia jangan makan ini makan itu, duduk ini berapa jam tidak boleh, harus ada waktu kamu tidak makan, ya itu manfaatnya dari sini. La ilaha illallah. Terus la tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar, jadi harus kita buru-buru buka puasa tapi setelah yakin terbenam itu matahari. Qala Rasulullah SAW, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Ini hadis juga. La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nas al-fitrah li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Itu orang Yahudi dan Nasrani, mereka buka puasa itu sampai semuanya matahari itu bintang. Sampai kelihatan semuanya bintang-bintang. Jadi bukan seperti kita harus awal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu apa doanya? Doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wabtalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani tambahan. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Itu sunnah. Sunnah baca. Ini dari Nabi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahaba adh-dhama' wa btalat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini doanya bagus sekali. Tapi juga di dalam riwayat hadis seperti yang kita belajar di awal pelajaran pertama, Allah Ta'ala menjawab atau kabul doa orang yang berpuasa atau lagi puasa. Jadi kita harus siap-siap sebelum azan berapa menit kita duduk baca istighfar. Dalam riwayat hadis tambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa untuk
kita sendiri langsung, untuk keluarga, untuk seluruh umat Islam, itu boleh juga, karena kita nggak tahu kapan Allah Ta'ala terima doa kita, di awal, di waktu buka puasa, atau nanti malam, akhir malam setelah tarawih, atau sebelum subuh, kita nggak tahu. Berarti kita usaha doa di setiap saat, setiap waktu. Oke, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur juga sunnah. Itu makan sebelum subuh itu namanya sahur, karena namanya as-sahar. As-sahar kita baca wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar, itu sahur, makan akhir malam, itu makan sebelum subuh, itu namanya sahur. Kalau untuk ibadah sama, namanya as-sahar. As-sahar itu akhir malam. Akhir malam. La ilaha illallah. Dari sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir itu masuk ke as-sahar. La ilaha illallah. Makan apa? Rasulullah bersabda, terserah. Boleh sahur walau minum air aja. Yang penting kamu bukan seperti orang Yahudi. Mereka tidak makan di akhir malam untuk puasa. Syekh, saya tadi baru saya masih kenyang atau tidak mau makan, ya boleh. Tidak mau makan boleh minum, makan sedikit aja, walau kita biar masuk di doa Nabi Muhammad SAW. Tasahharu ista'inu bi naumin nahar ala qiyamil lail wa bi akli sahur. Allahumma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis itu hadis, saya lupa hadis itu. Hadis doa untuk orang yang sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah, ya. Ini hadis Al-Bukhari Muslim, ini ada. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Jadi berkah dari sahur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur itu yang kita kemarin bilang, itu saya kemarin dengar video dari orang Salafi. Dia bilang, wah ini ada yang bilang tidak boleh makan 15 menit, ini mengharamkan yang Allah Ta'ala dihalalkan. Ini kenapa Allah Ta'ala bilang wakulu washrabu, hatta kita bilang tidak bilang haram. Itu kita tidak bilang ini haram. Kita bilang ini ihtiyat. Takut masuk waktu saya lagi makan, saya berhenti. Juga mereka ambil dalil hadis tersebut atau cara ini yang namanya imsak, ambil dalilnya dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Setelah sahur sampai azan subuh dia tidak makan sama sekali. Jadi ulama ambil atau ada hikmah dari Nabi namanya, atau ambil hukum namanya imsak. Itu bisa 15 menit, 10 menit, bisa 5 menit, bisa. Mau lebih afdal itu biasa kita di Hadramut kasih sampai 15 menit. 15 menit. Juga di Yaman juga banyak seperti itu. Mereka sebelum azan sudah berhenti. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sunnah di bulan Ramadan itu memberi makan orang yang berpuasa. Itu kita yang kemarin sudah jelasin di awal bulan. Ya, kalau kasih untuk buka puasa aja dapat pahalanya. Itu kalau untuk orang yang pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau kasih makan sampai dia kenyang, itu Rasulullah bersabda, kana lahu maghfiratan lidzunubi wa saqahu Allah min haudhi la yadma hatta yadkhul al-jannah. Itu pahalanya lebih lagi. Ya tadi kasih buka puasa aja. Buka tadi bilang apa? Kurma atau air atau susu. Tidak ada kurma, kita kasih manis seperti yang tidak masak, madu atau lain. Tidak ada ini semuanya. Ini yang kamu kasih biar dia buka puasa dapat pahala seperti pahala orang yang kamu kasih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dari pelajaran ini
pelajaran ini kita lihat ini bulan puasa bagaimana faedahnya, manfaatnya. Faedahnya untuk orang muslim sendiri biar badannya sehat, untuk kita jadi saling sayang sama keluarga, teman, tetangga, orang muslim. Saya tidak kenal, dia lewat masjid, masuk salat, kita harus kasih makan, dapat pahala. Biar kita jadi satu ummah, satu wahidah. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-siyam wal qiyam, an yu'inana wa iyyakum ala صيام رمضان وقيامه، أن يغفر لنا الذنوب والسيئات، يصلح لنا الأحوال، يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.